Enggak, kali ini kita ngobrolnya pengennya beda dari yang sebelumnya. Iya. Kita ngobrolnya tentang eyang keseharian, tentang kesehatan eyang saja. Oke. Ya wes yuk. Oke, kita mulai aja nih ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, eyangku. Selamat pagi, siang, sore, subuh, Henry and you channel. Sehat ya? Apa kabar? Ya, assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu rahayu, salam kebajikan. Hormat, cinta, dan doa saya bagi Anda semuanya. Semoga semua sehat, sejahtera, banyak cinta, banyak rezeki, disayang alam semesta, dan Sang Maha Kuasa, Tuhanku yang aku cintai. Lengkap ya. Hormati. Aduh, pokoknya udah deh. Saya tuh kalau lihat apa ya, ini alam semesta Indonesia, apalagi dunia, kagum Tuhan kok bisa bikin kayak gitu ya. Hebat sekali. Yang gini, aku minta waktu kita ngobrol ya. Sekarang kalau mungkin orang-orang sebelumnya kebanyakan kan ngebahas lagu-lagunya Eyang tuh. Aha. Nah, sekarang aku pengen bahas juga. Ya, sekarang aku pengen bahas kesehatan Eyang dan kesehariannya Eyang. Saya selama ini COVID saya tuh boleh dikatakan keluar tuh boleh dihitung dengan jari. Saking takutnya, sekalinya ikut apa ya sudah pernah kena gitu. Cuman karena saya sudah 2 kali yang pertama, terus yang 2 kali terakhir apa namanya? Omikron. Apa yang 2 kali suntik itu apa namanya? Booster. Yang terakhir booster, booster sudah 2 kali. Jadi baru mulai berani keluar. Itu pun yang kalau yang perlu, kalau nggak perlu nggak keluar. Nggak pernah yang kena COVID? Jadi bukan kena, tapi keserempet. Jadi kena batuk, terus apa susah bicara, terus ya beberapa kali terus didatangi dokter terus sembuh. Karena aku udah 4 kali itu, jadi sekarang tuh ada yang namanya keserempet. Tapi karena kita sudah 4 kali booster, udah 2 booster 2 itu jadi agak kebal. Alhamdulillah. Tapi Eyang kan nggak punya penyakit lain selain kemarin yang kena cancer ya? Cancer tuh tahu umur saya 73. Nah, sebetulnya kena cancer tuh lucu banget. Saya tuh ya kesel tapi ya lucu, ya saya merasa diberi apa ya sama Tuhan, diberi anugerah. Jadi dari Jakarta saya itu kenanya 1,5 ya, udah 1,5. Saya ke Singapura karena saya cari dokter perempuan. Ya. Jangan di Singapura perempuan. Nggak taunya ada juga lakinya 1 sampai sana. Nah, karena saya kena dari kandungan sampai ke bawah. Nah, itu di sana 2,5 bulan. Bukannya turun malah naik. Nah, saya naik itu bukan penyakitnya aja, badanku naik 24 kilo. Jadi tadinya tuh 60, sekarang 84. Nah, sekarang tuh baru turun tuh sekian tahun itu, sekarang tuh udah macet 80.
Nggak bisa diapa-apain. Nggak ada. Karena apa? Karena di apa namanya? Di apa suntik apa namanya? Kalau cancer itu apa? Di Kemo. Kemo. Nah, kemo itu dokter bilang nanti Anda kalau habis di kemo, Anda akan nggak nafsu makan, muntah, ini, and so on, pokoknya nggak doyan makan. Tahu nggak? Itu semuanya opposite. Tiap 2 jam aku minta makan dan makannya sepiring. Nah, itu jam 12, jam 2. Ini malam nih ya, kalau siang sih biasa. 12 malam, jam 2, jam 4, jam 6. Jadi anak saya kan, Mbak Peti, mau naik surga enggak? Gitu. Kenapa? Mama mau makan. Iya, aku mau naik surga. Karena baru pada tidur, suruh bangun, ya yang mau naik surga nanti enggak. Ya. Jadi begitu itu sampai akhirnya aku hampir 3 di sana. Terus aku protes sama Tuhan. Tuhan, sakit itu kebetulan baru itu aku merasakan yang namanya sakit tuh kayak gitu tuh baru itu. Jadi melahirkan anak 2 tuh bukan apa-apanya. Itu sakit the whole body itu dari pucuknya jempol sikil kaki sampai pucuknya rambut. Sakit sampai rasanya nggak ngerti badannya di mana. Tuhan, kalau memang sudah tidak dikehendaki di dunia, ambil aja. Saya rela ambil saja, udah ambil. Tapi ini nggak kuat sakitnya, Tuhan, ambil aja. Tapi kalau Tuhan masih menghendaki saya di dunia, kasih saya isyarat. Udah terus, tahu-tahu setengah jam kemudian aku bilang sama anakku, tiket Jakarta, tomorrow early in the morning. Udah, loh, Mak gimana? Udah, itu dokternya 3 nanti ngomong mau dokternya 100, tiket early in the morning. Terus aku ke Jakarta, di atas kapal terbang, Mama ke Jakarta mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu aku, pokoknya berangkat aja Jakarta. Nggak tahu begitu turun dari kapal terbang, anak saya udah naik mobil, anak saya cerita kalau apa namanya? Dia punya teman itu udah verlam setengah badan, ya mati apa namanya stroke ya, setengah badan. Dia ikut meditasi 13 hari sembuh. Kamu punya teleponnya enggak? Itu dia di dalam mobil. Aku telepon, aku gini. Pokoknya saya besok datang. Tapi enggak usah pakai tapi. Kasih aku alamat, saya besok datang. Tahu-tahu aku pagi-pagi ke sana. Udah diajari untuk meditasi, itu duduk tegak, tangannya di atas apa jenenge kayak apa tuh kaki apa ya, paha, tangannya ketelungkup di atas paha gitu, terus lidah dilipat ke belakang, mata ditutup, nafas keluar masuk dari hidung halus aja. Udah kayak gitu, duduk tegak, terus lidah dilipat. Berapa lama? Nafasnya tuh seenak-enaknya. Jangan kayak orang nafas ambil, enggak. Cuma kayak orang mau tidur aja, tapi tidak boleh tidur. 1 jam. 1 jam. Jadi mau 1 jam langsung, apa mau 20 menit, 50, 30 menit, 1 jam. Kalau ada gatal-gatal, ada seperti yang menggigit-gigit, jangan ditepuk, jangan digaruk. Diemin aja. Nah, udah kayak gitu. 1 jam, bisa. Diteruskan, 1 hari itu 5 jam. 1 hari 5 jam, 1 jam istirahat, 1 jam istirahat, 1 jam. Itu setelah selesai, tangan digosok-gosokkan, pegangkan di muka gitu, terus baru minum air putih. Tapi selama itu tidak boleh olahraga karena apa? Lidah yang dilipat itu tadi bertemu dengan langit mulut kita, itu akan menjadi sesuatu yang apa ya? Dia akan membuat satu gerakan memutar. Memutar terus
itu putaran itu akan menghasilkan Qi. Nah, Qi itu adanya di antara budel, apa tuh cara Melayune? Pusar. Pusar. Nah, terus di antara pusar sama kemaluan. Nah, di situ Qi itu ada. Nah, Qi itu akan menyuruh syaraf untuk mencari titik akupunktur yang rusak. Nah, itu nanti di sini cetong, wah, di mana-mana cetung. Pokoknya gitu deh rasanya deh, tapi nggak boleh deh, yang banyak di kepala terus ke kaki. Hari yang ke-13 itu di perut saya. Itu kayak binatang seperahu itu ya, gigitin. Berproses dia. Berproses dia. Proses ya. Lainnya biasanya iya di mana-mana di seluruh tubuh ada. Tapi yang begitu banyak itu di perut saya. Aku diem aja. Tahu-tahu telung aku terbang. Langit pertama, langit kedua, langit kedua, ke langit lagi. Ih, kok ini kok bagus sekali. Oh, Gusti dalam sampun dipun pundhut toh. Tuhan saya udah diambil. Oh, di sini saya ditaruh di sini. Ih, bagus sekali Tuhan. Aku kan dari kecil ngobrol dengan Gusti Allah kan ngomong Jawa aku. Karena Tuhan kan sahabat saya waktu saya kelas 3 SD itu beliau udah sahabat saya tahunya ya baru sekarang Tuhan tuh adalah segala maha. Udah sampai situ baru ngobrol ngomong sendiri gitu. Tuing turun. Terus aku bilang, Pak, aku tadi naik ke langit. Nah itu sudah sembuh dari Hongkong. Aku bilang gitu. Dari mana bisa sembuh? Padahal orang minum obat, orang no jampi-jampi, apa bunga, apa kemenyan, apa sentir, lilin atau enggak ada. Jadi just like that. Tapi sebelumnya memang saya mohon sama Tuhan dulu. Tuhan, saya sudah bersalah, saya tidak peduli dengan kesehatan. Sekarang saya ingin memperbaiki. Tolong berikan izin, tolong dituntun, dan tolong berikan keajaiban agar saya bisa sembuh kembali. Gitu. Jadi akhirnya ya itu begitu sembuh, tiket ke Singapura besok pagi-pagi. Pagi ke Singapura diperiksa sama dokter ginekolog udah bersih. Wah ini clean. Kenapa bisa begini? Terus dokter perempuan tuh yang ngasih itu tadi kemo. What happened? Nah, ya sudah, ya begitu aku bilang aku mengerjakan ini meditasi. Yang lain yang laki juga bilang clean. Oke, clean. Jadi aku baru percaya. Terus udah kalau gitu 3 bulan lagi ke sini. Jadi setahun tuh 4 kali ke sana, clean. Setengah tahun lagi, clean. Emang nggak ada keluar kotoran dari ampasnya si cancer atau apa gitu? Ada keluar penyakitnya melalui kotoran nggak? Wah, nggak ingat saya. Melalui kotoran tuh gimana? Ya kan kansernya udah pokoknya udah itu sudah dibunuh sama si yang sama si saraf itu yang mencari titik akupunktur yang rusak itu udah dibetulin oleh saraf itu. Karena saya duduk tenang, diam, lidah dilipat, mata ditutup, napas keluar masuk dari hidung dan tidak boleh bergerak selama 1 jam. Tidak ada minum itu obat sehari apapun. 5 kali. Anda pilih aja pokoknya jam berapa. Nggak ada obat apapun. Hanya itu aja. Hanya terapi begitu aja. Enggak. Nah, itu yang saya mau. Pakai obat nggak? Enggak. Nah, saya mau kalau nggak pakai obat. Nah, itu karena kalau pakai obat kan kadang-kadang buat si A cocok, buat si B enggak, ya kan? Iya, benar. Jadi kondisi tiap orang beda-beda toh ya. Jadi di situ itu apa ya?
di situ tuh orangnya baik sekali. Jadi dia itu memang ingin berbuat gitu. Jadi kalau orang biasa 5 juta ya sampai selesai. Sampai 13 hari 5 juta. Itu pun dikasih makan, dikasih minum. Jadi dia bukan cari uang. Dia di situ mau menolong. Cuman dia kan mesti beli minuman, mesti beli makanan, AC dan itu. Dan rumahnya tuh kalau baru menjalankan itu tuh mesti tenang. Kenapa kok timer? Aku pakai timer. Jadi timernya itu ditaruh di samping kita, tapi tak tutupin pakai handuk atau apa supaya bunyinya cuma gitu. Kalau kreng gitu nanti syarafnya kaget. Oh gitu. Nggak ada pantangan makanan apa gitu ya? Yang nggak boleh itu cuma olahraga, karena syarafnya jangan sampai diotek-otek. Syarafnya tuh biar di tempat yang dia mau tuju, misalnya baru nyampe ke sini, harusnya ke sono, ya biarin diem dulu, nanti diteruskan. Kalau dirusak, nanti dia syarafnya pindah kemana-mana. Itu yang berapa lama dari ketahuan kena kanker sampai sembuh, berapa lama proses? Jadi di Singapura 2,5 bulan, ketahuannya tuh cuman kenapa kok saya tuh kok ada sesuatu di perut kok yang kayak nggak enak gitu, kan? Terus anak saya, "Bu, mama tuh pap smear." "Ngapain pap smear?" Aku bilang gitu. "Orang nopo-apa," aku bilang gitu kan. "Ya coba aja, coba." Bener. Ada 1,5, terus baru langsung ke di Jakarta aku cari dokter perempuan yang ahli kanker ada. Nggak tahu baru ke Amerika, masih 2 minggu lagi. Wah, keburu saya spreading kemana-mana kan, spreading kemana-mana. Jadi aku udah tahu-tahu pagi-pagi udah saya bikin ini, aku berangkat. "Ayo ikut." "Mama kapan?" "Sekarang." Aku udah on the way. Jadi anak saya semua ketanggapan, iya. Tapi yang keluarga nggak ada yang kena kanker sebelumnya, orang yang keluarga yang lain? Jadi bapak saya kanker, ibu saya jantung. Nah, semua ada di saya. Nah, saya kenapa sampai nama dirubah-rubah dari kecil Kadarwati, Sakitan. Sakitan diganti Sudarwati, Sakitan. Masih sakit terus ganti lagi Sumarti, masih sakit juga. Diganti Titi Puspa, malah kena kanker. Itu ya Allah, di perut tuh rasanya tuh kayak sejuta kayak semut mangkrang gitu. Berhenti, terus aku terbang. Macam-macam orang kalau kesembuhan, ada yang nangis, ada yang kakinya tendang-tendang, ada yang lari, macam-macam. Bagaimana itu? Berarti yang dari pertama ketahuan sampai sembuh ada 5-6 bulan? Jadi 2,5 di Singapura, 13 hari di Jakarta, itu 2,5 bulan, tambah 13, hampir 4 bulan ya, hampir. Jadi 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, berapa hari gitu. Dan itu tuh cuman enak duduk. Jadi misalnya di rumah aja mengerjakan sendiri juga bisa. Kalau udah, karena aku habis itu sendiri, tapi mendekati untuk selesai, aku memang di sana. Tapi kalau sore aku di sana, kalau pagi di rumah. Setelah diajarin ya. Nah, persis itu sebelum sampai ke 5 jam, baru jam ketiga apa kedua sembuh. Yang ke-13 harinya. Orangnya di Jakarta? Namanya Pak Hemaloka. Di Jakarta juga berarti ya? Tapi beliau sekarang sudah meninggal. Istrinya yang ngerjain. Terus Ayang, misalkan setelah sembuh, rahimnya Ayang dibuang apa gimana? Enggak, cuman di breki. Breki itu dimasukin alat ke situ, jedung. Ya Allah, itu masuknya kan pakai di verduf ya apa tadi, di
dimati rasa. Nah, keluarnya yang sakit mengeluarkan itu apa alat itu. Kalau saya nggak pakai operasi di Singapura juga nggak operasi, nggak diapa-apain, cuman itu, tapi kok malah naik. Nah, saya baru nangis sama Sultan. Baru disuruh ke Jakarta. Padahal Ibu Tante Rima Melati juga cancer kan? Sempat lama juga dia hidup setelah. Lama sekali di negeri Belandanya aja lama. Makanya saya itu seperti saya tuh ya apa ya kayak mendapat mukjizat gitu. 2,5 bulan naik, terus saya orang Jawa wadul gitu ya apa sih? Jadi apa ke Tuhan gitu, Tuhan kok kenapa kok begini gini gitu. Nah, kalau memang mau diambil ambil aja, tapi kalau mau saya tetap di dunia, kasih saya isyarat mesti bagaimana, yaitu langsung habis nangis setengah jam kemudian aku suruhan nangisnya bengok-bengok loh Pak, sakitnya kayak itu seluruh badan tuh nggak ngerti kayak apa sakitnya, diapain, belum pernah ada sakit yang kayak gitu itu. Ya terus ya itu minta tiket pulang. Dan tadi kan katanya kan pantangannya olahraga nih. Ada untuk makanan, ada pantangan nggak? Untuk makanan ada pantangannya? Kalau makanan itu saya tuh dari umur 35 saya sih itu udah ngatur makanan. Saya kalau tidur telentang karena waktu itu saya lihat muka saya kok masih umur segini kok kayaknya kok pada beleleran nggak karuan gitu kan. Itu dulu kan kere banget. Itu Indonesia juga masih kalau mau ke Surabaya tuh naik bus Pak ya itu tahun 60 tahun 70 ya bus saya kan saya ngurang nganggo per itu kalau kejedut ya kejedut mana orang AC lagi orang AC ya jadi pokoknya jadi aku tidur telentang gitu kan. Nah ini kan jadi ketarik gitu nah telentang. Nah juga supaya perut itu juga kan habis makan perut kan nek dibawa tidur kan terus nanti bawa tidur ke kiri, perutnya ikut ke kiri, bawa ke kanan, perutnya ikut ke kanan, benar. Tambah gede. Nah dan sebagainya dan makannya pun aku tak atur. Saya sudah tidak makan jeroan, tidak makan, dikurangi gula, kurangi garam, kurangi fat, kurangi makanan, tidak makanan laut lagi. Terus binatang ikan-ikan laut yang nakutin itu kayak cumi, kayak sate oek. Wah udah terus makanan yang di apa itu yang nggak normal jadi home cooking. Makanya di rumah masakan rumah. Berarti sampai sekarang makanan nggak hindari makan seafood dan lain-lain? Oh sudah lama saya kalau seafood enggak, apalagi kalau udah di restoran yang apa gitu kan kayaknya obat masaknya itu kalau udah makan itu toeng di kepala itu udah ketahuan. Udah ada sirine toeng gitu. Karena berarti sekarang makanan yang disarankan apa? Makanan yang disarankan atau yang dibolehkan apa aja? Oke, aku saranan aku dewe. Nasi apalagi setelah kena cancer, makanan tuh juga kurang enak gitu ya. Makan tuh kurang enak. Cuman 2 sendok nasinya tuh 2 sendok dan itu nasi itu bukan 2 centong ya. 2 sendok dan nasi itu lembek. Nah, udah semuanya cuma sayur, ikan. 70% saya ikan, yang 30% ada daging, ada ayam, ada apa gitu. Dan semuanya direbus atau dikukus atau gimana? Ya nggak apa-apa, digoreng tapi cari minyak yang bagus. Dan tidak terlalu banyak yang digoreng. Biasanya banyak kan diairin pakai direbus. Kita yang nggak ada ini kan, yang nggak ada asam urat kan nggak ada, yang apa? Asam urat nggak ada. Kalau mau tahu penyakitku 997 macam. Serius? Kelihatannya masih sehat sangat. Serius. Cuman ya saya lakoni apa mesti minum apa obat apa ya ayo. Nah,
Jadi sekarang aja saya nih pakai apa? Pakai apa? Jantung. Cincin, apa? ring. Alat pacu jantung. Pacu jantung. Oh, oke. Pakai pacu jantung karena jantung saya itu ada jendolan yang asli gitu. Bukan karena apa. Jadi mestinya ngene gitu ini. Nah, di sini itu ada yang jendol gitu. Jadi jalannya itu suka jedung. Dan itu dari lahir. Ritmenya nggak benar. Jadi sekarang dikasih itu sekarang udah benar. Penyakit yang lain nggak ada lagi. Asam urat pada saya itu kan seneng kacang. Ya, jadi sekarang kalau makan kacang 2 biji, pokoknya ada rasa kepengen kacang minta 2 biji aja. Itu, aduh udah ada pokoknya ya. Banyak yang dikurangi memang ya untuk aku menjaga sendiri karena saya sama obat tuh perut saya tuh nggak cocok. Jarang yang cocok. Apalagi yang namanya ginjal saya cuma 1. Oh, udah jago ginjalnya. Tuhan kenapa saya cuma dikasih 1? Satunya dikasih siapa? Saya bilang gitu. Maksudnya memang terlahir 1? Ya, dari lahir hiji. Tapi mengganggu kesehatan, aman saja. Dikasih ginjal 1, tapi penyakitnya dikasih banyak. No, rasain loh. Gitu. Terus Eyang ini, dengan masih kelihatan segar ini, tidak hanya sekedar dari efek dari make up dong, memang kelihatan memang segar beneran kan? Mungkin yang make up, iya. Kalau orang make up kan rupanya kan koyo nenek moyangku Siti Puspa. Ya, tapi memang ya apa ya? Ya itu mungkin dulu hasil dari saya tidur terlentang itu sekian puluh tahun. Lumayan, udah ada sih dikit-dikit nih misalnya tuh di sini ada ya, tapi ya itu kantong itu ya, bukan kantong duit, itu kantong itu namanya. Jadi aku sih masa bodoh ya, cuman ya suka saya tepok-tepok sendiri gitu. Tapi nggak ada pakai tarik benang atau operasi plastik yang lain? Ini